Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik alaih. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan ini. Dan sebagaimana dalam kesempatan sebelumnya, kita akan meneruskan perbincangan kita tentang sifat Rasul. Yang kali ini kita angkat dengan tema sifat fatonah, yang artinya cerdas akal dan cerdas hati nurani. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat tadi, cerdas akal, yang berasal dari sifat Rasul fatonah tadi, dan juga disertai dengan cerdas hati nurani. Akal dan hati nurani adalah dua potensi yang diciptakan Allah pada manusia dengan potensi lainnya, yang itu berfungsi bagi manusia untuk dapat menjalankan perannya sesuai mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Apa itu mandat yang diberikan kepada manusia oleh Allah? Yang pertama adalah sebagai hamba Allah itu yaitu untuk beribadah kepada Allah, memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik dan juga yang paling mulia. Itu mengemban amanat dan sekaligus itu sebagai mandat, ya, mandataris dari Allah. Yang di dalam Al-Quran tadi disebutkan sebagai khalifah. Nah, khalifah tadi kita tidak dikaitkan dengan kekuasaan dan sebagainya. Itu semata adalah peran manusia, individu per individu tadi. Apa itu? Tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan, kebaikan hidup, baik bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan keluarganya, dan bagi masyarakat. Dan itu semua dia akan bermuara pada bagaimana memakmurkan kehidupan di muka bumi. Manusia memang diperintahkan untuk selalu beramal soleh, yaitu tadi untuk mewujudkan kemaslahatan, dan dilarang dan juga diminta untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Untuk bisa menjalankan mandat yang demikian, tentu manusia perlu memfungsikan secara benar potensi yang diciptakan Allah pada manusia sebagai bekal, ya, untuk menjalankan amanah tadi dan mandat tadi. Ada 4 sebenarnya potensi yang diciptakan pada manusia. Yang pertama itu adalah jasad fisik, yang fungsinya adalah gerak motorik kita, ya, di dalam melakukan sesuatu tadi. Yang kedua, fungsi akal. Fungsi akal tadi adalah sebagai fungsi kognitif kita dalam mengetahui, memahami, membedakan dan sebagainya tadi. Di samping itu adalah fungsi hati nurani, yaitu menjaga fitrah kita untuk selalu, fitrah itu artinya adalah potensi asal kejadian manusia yang berkecenderungan kepada kebenaran ilahi dan pada kebaikan tadi. Selain itu ada potensi nafs, namanya jiwa,
Yang di sana itu ada dua itu, dorongan-dorongan yang diciptakan pada dari jiwa tadi. Saya boleh membacakan ayatnya ya. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dan demi jiwa yang Allah menciptakan sebaik-baiknya pada jiwa tersebut. Dan Allah memberikan alhamah itu bisikannya, dorongannya, fujuraha, untuk sesuatu keburukan tadi, yang buruk. Wa taqwaha, dan dorongan untuk ketakwaan. Jadi di situ ada dua yang selalu ada pertarungan antara yang baik dan yang buruk di situ. Dan sesungguhnya kata Allah, beruntunglah orang-orang yang bisa mensucikan jiwanya tadi. Nah, bagaimana cara mensucikan jiwa tadi? Itu adalah tentu kita membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak baik tadi. Yang banyak sekali itu. Sifat kita sombong, takabur, hasad, dengki, banyak lagi yang lain. Yang itu merusak, dan kalau itu mempengaruhi cara pandang kita dalam fungsi akal kita tadi, disitulah kita akan dipengaruhi tadi mempersepsikan fakta yang ada di lingkungan kita tadi. Jadi akal kita akan bisa dia berfungsi secara benar, mempersepsikan fakta-fakta di lingkungannya itu dengan benar kalau dia disertai oleh hati yang bersih, jiwa yang suci tadi. Melihat segala sesuatu dari positive thinking. Melihat dari sisi positif dari fakta yang ada. Bukan melihat dari sisi negatif apa-apa yang kita lihat dari lingkungan kita tadi. Oleh karena itu, akal yang cerdas, akal yang menjalankan fungsinya secara benar untuk melahirkan pemikiran-pemikiran positif, persepsi-persepsi positif terhadap fakta yang ada di lingkungan tadi. Bukan akal yang sebaliknya, yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran atau persepsi yang buruk tadi karena adanya penyakit atau kotoran-kotoran di dalam hati kita. Yang an-nafs tadi, yang dia masih lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan-dorongan pada yang buruk tadi. Akal yang cerdas atau cerdas akal adalah akal yang di dalam memahami dan mempersepsikan segala sesuatunya itu dia diberi pengaruh oleh hati yang juga cerdas, yaitu hati yang bersih, yang dia terhindar dari sifat-sifat yang buruk yang itu ikut merusak persepsi dari manusia karena menafsirkan fakta-fakta yang di lingkungannya tadi dari sisi-sisi negatif atau persepsi negatif atau negative thinking tadi. Dan mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa terus membersihkan hati kita dengan menumbuhkan sifat-sifat positif pada diri kita untuk bisa melahirkan dorongan-dorongan yang positif juga di dalam melihat lingkungan kita, fakta-fakta yang ada di sekitar kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dan memfungsikan ibadah Ramadan kita untuk terus membersihkan hati dan jiwa kita. Sehingga juga bisa mengembangkan pikiran-pikiran positif kita terhadap dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.